Perkenalkan, nama saya Victor Marlop. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas besar ERP Manajemen Sumber Daya. Di sini kami kebagian membahas tentang struktur organisasi yang ada di Telkom University. Nah, ini merupakan kondisi karyawan yang ada di Telkom University. Di sini terdiri dari dosen dan tenaga pembantu akademik. Selain ini, ada juga dosen-dosen luar biasa dan satpam serta cleaning service yang membantu kegiatan di Telkom University. Sebagaimana kita ketahui, ada 14.000 mahasiswa yang ada di Telkom University, sedangkan dosen tetapnya dan tenaga pembantu akademik baru hanya 1.000. Yang menjadi latar belakangnya adalah di Telkom University ini kita belum mempunyai struktur organisasi dan budaya organisasi yang teruji, karena Telkom University terbentuk dari 4 institusi besar yang ada sebelumnya. Selanjutnya, kita belum memiliki sistem pengembangan SDM yang terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Harold akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Tinjauan pustaka yang dibahas pertama adalah ERP. ERP atau singkatan dari Enterprise Resource Planning atau sering disebut perencanaan sumber daya perusahaan, yang merupakan suatu sistem informasi perangkat lunak sekaligus framework yang ditujukan untuk proses manajemen, inventarisasi, dan kontrol pada perusahaan. Jadi intinya ERP adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memanage semua sistem yang ada di dalam perusahaan. Manfaat ERP adalah mempermudah pengendalian proses bisnis, menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan efisiensi karyawan, ekosistem perusahaan yang terintegrasi, dan siap untuk menghadapi masa depan. Yang berikutnya adalah SAP. SAP adalah software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software dari ERP. Kelebihan dari SAP, yang pertama terintegrasi. Modulnya sangat lengkap, akses kontrol, connectivity, portabilitas, penguasaan pasar produk ERP, dan yang terakhir, SAP juga menggunakan arsitektur 3-tier. Modul tersebut dapat digunakan secara terpisah yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kekurangan dari SAP yaitu biayanya sangat mahal, penggantian sistemnya memerlukan biaya yang sangat tinggi, dan kelengkapan data entry dan batas waktunya yang menuntut kedisiplinan usernya, dan sulitnya implementasi aplikasi perangkat lunak berisiko tinggi. Berikutnya adalah SAP HCM. HCM atau singkatan dari Human Capital Management. Menurut Katzel adalah merupakan upaya mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia untuk mencapai tingkat signifikan yang lebih tinggi secara kinerjanya. Fungsi dari HCM ini adalah dapat memaksimalkan nilai dari karyawan, menyelaraskan keterampilan karyawan, kegiatan dan intensif dengan tujuan bisnis dan strategi, dan yang terakhir menyediakan alat untuk mengelola, mengukur, dan penghargaan individu kontribusi tim. 4 kategorisasi dalam HCM yaitu acquisition process, development process, engagement process, dan retention process. Dan yang terakhir adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi adalah strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Dan struktur organisasi juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu kejelasan tanggung jawab. Jadi maksudnya adalah setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan di dalam organisasi tersebut. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi implementasi. Metodologi implementasi ini yang digunakan adalah ASAP atau Accelerate SAP, merupakan metodologi implementasi software ERP yang direkomendasikan oleh perusahaan SAP. Itu tahap-tahapannya ada 1. Project preparation, 2. Business blueprint, 3. Realisasi, 4. Final preparation, dan 5. Go live and support. Yang pertama, di project preparation itu kita akan menyiapkan goal setting. Goal settingnya sendiri itu terdiri dari tujuan. Terus ada implementasi strategi. Selanjutnya implementasi sequence, dan di project preparation di sini ada juga memerlukan tim, dan terakhir sign off. Di business blueprint itu disiapkan
scope dokumen, as is, to be, gap analysis, dan terakhir sign off. Pada asap realisasi ada dua, yaitu baseline configuration yang dikenal sebagai major scope dan final configuration ada remaining scope. Yang terakhir di final preparation itu dibagi menjadi tiga, yaitu stress and volume test, cut over plan, conduct and user training. Di go live and support pada ASAP ini, pada tahapan ini sistem SAP tersebut sudah dapat digunakan oleh user untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan utama pada tahapan ini adalah pemantauan penggunaan sistem dan memberikan kayak feedback gitu. Terus ada yang selanjutnya ada stakeholder dalam implementasi ASAP. Itu ada steering committee. Terus di bawahnya dilanjutkan pada project sponsor. Di bawahnya lagi project manager. Di bawah project manager ada konsultan. Di bawah konsultan ada technical. Di bawah technical ada training. Di bawah training ada change. Di bawah change adalah security. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4. Jadi bab ini terdapat analisis. Yang pertama itu adalah proses bisnis. Jadi pada proses bisnis ini terdapat dua simulate, yaitu pengawas internal dan juga kepala unit. Aktivitas dimulai ketika pengawas internal itu memberikan form penilaian kepada kepala unit, kemudian kepala unit mengisi form dan menyerahkan kembali ke pengawas internal. Selanjutnya pengawas internal akan menganalisis form tersebut. Nah, di sini ada case atau kasus, yaitu rotasi dan atau mutasi. Jika terjadi rotasi dan atau mutasi, maka kepala unit ini akan menerima hasil rotasi dan atau mutasi. Selanjutnya akan melakukan rotasi dan atau mutasi posisi kerja karyawan dan proses akan selesai. Sedangkan jika tidak terjadi rotasi dan atau mutasi, maka proses langsung selesai. Kemudian ada form. Jadi form di sini yang pertama itu ada blok dosen dan karyawan, di mana blok dosen dan karyawan terdapat home, site, members, activity, group, dan juga forum. Jadi activity yang biasa dilakukan di sini adalah melakukan diskusi kinerja antar karyawan ataupun dosen, sedangkan forum itu untuk berbagi materi ataupun berdiskusi dan berbagi tentang pengalaman-pengalaman dari si dosen dan juga bisa berupa upload materi ataupun data. Sedangkan pada integrasi ini setiap dosen memiliki akun untuk melihat jadwal perkuliahannya dan juga untuk mengupload nilai dari peserta ataupun peserta ujian atau mahasiswa. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi value. Jadi Universitas Telkom itu dipimpin oleh seorang rektor, direktur, kemudian ada senat. Jadi rektor dan senat ini sejajar. Di bawah rektor itu ada warik 1, warik 2, 3, dan 4. Nah, rektor juga membawahi bagian sekretariat dan public relation, kemudian satuan penjaminan mutu dan juga satuan audit. Rektor selanjutnya itu membawahi dekan fakultas teknik, dekan fakultas bisnis dan komunikasi, dekan fakultas ilmu terapan, dan dekan fakultas industri kreatif. Di bawah dekan itu terdapat wakil dekan. Selanjutnya di bawah dekan juga terdapat kepala departemen. Kepala departemen ini membawahi kaprodi. Sedangkan di wakil departemen ini membawahi kaprodi juga. Nah, jadi kesimpulan dari analisis itu adalah struktur organisasi enterprise itu pada umumnya mengalami proses mutasi atau rotasi. Jadi proses mutasi itu adalah proses pemotongan unit yang ada dalam struktur organisasi. Hal ini tentu bisa terjadi jika unit dalam enterprise tersebut tidak dibutuhkan ataupun kinerjanya sudah tidak dibutuhkan oleh enterprise tersebut. Selanjutnya proses rotasi. Proses rotasi ini merupakan proses penggantian posisi yang ada pada suatu enterprise. Pada Telkom University, proses rotasi dan mutasi itu terjadi setiap 1 tahun sekali. Jadi hal ini dilakukan berdasarkan proses bisnis yang ada di atas, seperti yang dijelaskan tadi di sini. Jadi seringkali pada saat terjadi mutasi atau rotasi itu terjadi redundancy, di mana data yang telah diakses itu diakses kembali oleh user yang berbeda. Nah, itu akan menyebabkan redundancy dari proses bisnis tersebut, sehingga dibutuhkan penanganan yaitu software ERP untuk bisa mengintegrasikan data, untuk bisa meningkatkan efisiensi karyawan dan juga dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik dan juga tentunya dengan efektif dan juga efisien. Sehingga salah satu software ERP itu SAP itu sangat berguna sekali untuk membantu sistem pengelolaan struktur organisasi pada Universitas Telkom yang begitu kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan, kami mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Selamat sore.